Swastiastu. Kami mahasiswa dari Pendidikan Bahasa Inggris semester 2B di Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugiowa Denpasar di pelajaran Filsafat Pendidikan dengan dosen pembimbing Ibu Dr. Siloh Nyoman Suryadi, SPD, SAG, MPD. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan yang pertama, saya sendiri, Putu Yoga Eka Suryawan dengan NIM 201171074 dan teman saya, I Gusti Ngurah Satya Pramana Untung dengan NIM 201171071. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi filsafat pendidikan tentang filsafat pendidikan aliran rekonstruksionisme. Dan untuk materi pertama yang saya jelaskan adalah pengertian dari filsafat pendidikan rekonstruksionisme. Pengertian filsafat pendidikan rekonstruksionisme. Rekonstruksionisme berasal dari bahasa Inggris yaitu reconstruct yang berarti menyusun kembali. Jadi dapat diartikan aliran filsafat ini merupakan suatu aliran yang berusaha untuk merubah tata susunan lama. Dalam filsafat pendidikan, aliran rekonstruksionisme ini merupakan suatu aliran yang berusaha untuk merombak tata susunan lama dengan membangun tata susunan hidup kebudayaan yang bercorak modern. Aliran rekonstruksionisme ini pada prinsipnya sepaham dengan aliran perennialisme. Ciri-ciri filsafat pendidikan rekonstruksionisme. Yang pertama, berakar pada perspektif sosiologi pendidikan yang digagas oleh Karl Marx. Karl Marx ini terkenal dengan teori perspektif sosiologinya, yaitu perspektif konflik. Yang kedua, ada sasaran pendidikannya ialah untuk menciptakan tatanan demokratis yang bersifat universal. Yang ketiga, nilai bersifat persetujuan atau komitmen, yang mana berkaitan dengan latar belakang sosial di dalam era kesejahteraan. Yang keempat, bersifat revolusioner, yang menuju kehidupan yang sejahtera pada waktu tertentu. Yang ketiga, ada tokoh aliran rekonstruksionisme. Yang pertama ada Jules Kohn. Jules Kohn ini mengembangkan pendekatan baru terhadap pendidikan. Beliau punya pandangan untuk mengubah masyarakat dari kebudayaan lama menuju kebudayaan baru yang lebih modern dengan kehidupan yang pantas dan hidup dalam keadilan. Yang kedua adalah Caroline Park. Caroline Park ini mengungkapkan idenya dari Friedrich Froebel tentang sesuatu yang bisa memberikan anak-anak kesempatan untuk mewakili dunia mereka. Ia juga merancang sebuah unit blok yang menjadi bahan dasar sekolah di Amerika Serikat. Yang ketiga adalah Paulo Freire. Ide-idenya tentang pendidikan dan menganalisis masalah pendidikan yang berkaitan dengan politik pemerintahan yang menjadikan masyarakat bawah sebagai kaum yang tertindas. Tujuan pendidikan tersebut adalah penyadaran, bukan merupakan teknik untuk menyalurkan atau pelatihan keterampilan, melainkan merupakan proses dialogis yang mengantarkan seseorang secara bersama dalam memecahkan masalah eksistensial mereka. Latar belakang munculnya rekonstruksionisme. Yang pertama, rekonstruksionisme sebagai aliran pendidikan sejak awal sejarahnya di tahun 1920 dengan lahirnya sebuah karya John Dewey yang berjudul Reconstruction in Philosophy yang kemudian digerakkan secara nyata oleh Jules Kohn dan Harold Rugg di tahun 1930-an. Selalu ingin menjadi lembaga rekonstruksi masyarakat. Yang kedua, aliran ini timbul karena pada tahun 1930-an di mana dunia telah mengalami krisis sampai di negara bagian Eropa dan Asia mengalami totalitarianisme. Yang ketiga, rekonstruksionisme merupakan kelanjutan dari progresivisme. Gerakan ini lahir didasari atau suatu anggapan bahwa kaum progresif hanya memikirkan dan melibatkan diri dengan masalah-masalah masyarakat yang ada pada saat sekarang ini. Pengaruh aliran rekonstruksionisme terhadap bidang pendidikan. Yang pertama, tujuan pendidikan aliran rekonstruksionisme. Yang kedua, kurikulum. Yang ketiga, proses pembelajaran. Yang keempat, tenaga pendidik. Yang kelima, kedudukan siswa. Implikasi aliran rekonstruksionisme terhadap pendidikan. Yang pertama, tujuan pendidikan. 1. Sekolah-sekolah rekonstruksionisme berfungsi sebagai lembaga utama untuk melakukan perubahan sosial, ekonomi, dan politik dalam masyarakat. Yang kedua, tujuan pendidikan rekonstruksionisme adalah membangkitkan kesadaran para peserta didik tentang masalah sosial, ekonomi, dan politik yang dihadapi umat manusia dalam skala global dan mengajarkan kepada mereka keterampilan-keterampilan yang diperlukan untuk mengatasi masalah tersebut. Yang kedua, kurikulum. 1.
Kurikulum berisi mata pelajaran yang berorientasi pada kebutuhan-kebutuhan masyarakat masa depan. Yang kedua, kurikulum sebagai rekonstruksi sosial mengutamakan kepentingan sosial di atas kepentingan individu. Tujuannya adalah tanggung jawab tentang masa depan masyarakat. Yang ketiga, proses pembelajaran di kelas. Dalam proses pembelajaran di kelas, seseorang harus mampu menggunakan metode yang bisa membuat peserta didik untuk berpikir dan berani mengeluarkan pendapat sehingga pembelajaran tidak hanya berpusat pada guru tetapi muridlah yang harus menjadi objek dari pembelajaran. Yang keempat, peranan guru. Di sini pendidik harus mampu membantu siswa untuk menyadari masalah-masalah yang ada di sekitarnya dan mampu menstimulus mereka untuk tertarik memecahkan masalah tersebut. Guru juga harus terampil dalam membantu peserta didik untuk mampu menghadapi kontroversi dan perubahan-perubahan yang terjadi. Guru berusaha membantu siswa dalam menentukan minat dan kebutuhannya, sesuai dengan minat masing-masing siswa, baik individu maupun kelompok dalam pemecahan suatu masalah. Yang kelima, kedudukan siswa. Untuk menimbulkan jiwa sosial pada peserta didik, kita harus menanamkan pendidikan karakter dan moral sejak dini. Seperti sistem pendidikan di Jepang, di sana anak SD sejak dini sudah diajarkan hidup mandiri dan saling melayani satu sama lain. Nah, berdasarkan materi-materi yang sudah kami jelaskan, maka kesimpulannya adalah filsafat rekonstruksionisme mengasumsikan bahwa manusia itu adalah makhluk sosial yang mempunyai orientasi ke masa lalu dan sekarang, dan tujuan pendidikannya adalah pembentukan masyarakat yang lebih baik dengan kurikulum sebagai rekonstruksi sosial yang mengutamakan kepentingan sosial di atas kepentingan individu, yang tujuannya adalah tanggung jawab tentang masa depan masyarakat. Pengaruh filsafat rekonstruksionisme terhadap pendidikan yaitu adanya perubahan kurikulum, metode, media, asas belajar, budaya, dan sumber belajar ke arah yang lebih progresif yang dianggap mampu menjawab tantangan zaman. Sekian dari presentasi kelompok 11. Bila ada salah kata mohon dimaafkan, kami ucapkan dengan Param Santi. Om Santi 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 Om.